Ahlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Memahami habatus sauda segala penyakit itu bagaimana? Sudah diterangkan panjang lebar dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, nukilkan berbagai macam referensi dari pemahaman tabib-tabib herbal. Kurang lebihnya habatus sauda dipahami obat segala penyakit itu tidak pernah digunakan zaman dulu, tidak pernah digunakan dengan habatus sauda saja, mesti dicampur dengan yang lain, campur dengan madu atau campur dengan minyak zaitun atau campur dengan herbal-herbal yang lain. Itu pemahaman secara umum mengenai penggunaan habatus sauda, walaupun para atibak dari kalangan orang Islam telah mendengar hadis ini. Jadi umumnya hadis ini itu mereka anggap bukan berarti habatus sauda saja, tapi diramu dengan yang lain. Pertama. Yang kedua, beliau menerangkan juga panjang lebar, kebanyakan atibak zaman dulu sampai zaman beliau memahami kehebatan untuk ngobati segala penyakit dengan mandi, dengan sendiri cukup, tidak ada yang melebihi madu. Fihi sifaul linnas, ini lebih mereka pahami, ini lebih umum melebihi hadis habatus sauda sifaun min kullida. Nah, mengenai habatus sauda digunakan mandiri itu kita nggak mengatakan keliru. Nggak mengatakan keliru, itu baru pemahaman akhir selepas ada sebagian orang tidak bermadhab, mereka menggunakan ini untuk habatus sauda segala penyakit justru pemahaman herbal baru. Kalau zaman dulu yang dianggap mengobati segala penyakit adalah madu. Ya, cara meminumnya bagaimana? Itu pun ada ikhtilaf. Saya pernah lihat satu artikel dari sebagian orang Arab yang mereka punya sanad mengenai habatus sauda. Katanya pengobatan dengan habatus sauda sudah lama, yang paling pasti ada manfaatnya. Bahkan dia agak ekstrem, kalau nggak begitu itu dikhawatirkan malah jadi madorot. Menurut versi dia, habatus sauda harus dimakan mentah dengan kulit-kulitnya. Itulah yang terbaik dan sudah dicoba di segala zaman itu. Habatus sauda 21 biji atau sekemampuannya dikunyah langsung dengan gigi kita, terus tentu saja dicuci dulu terus disertai madu atau apa begitu. Itulah cara minum habatus sauda yang terbaik. Bahkan untuk orang-orang yang dia ini mengalami flu perlu digurah, termasuk hadisnya Abu Hurairah adalah habatus sauda untuk menggurah, direndam dulu minimal 1 hari 1 malam, airnya itu untuk digunakan gurah lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, rutin 3 hari berturut-turut. Itu akan membersihkan rongga hidung sampai telinga sampai tenggorokan. Juga perlu ada perawatan menggunakan habatus sauda begitu itu. Bahkan bukan ini saja, dalam artikel tadi di antara penggunaan habatus sauda di sebagian negeri Arab adalah habatus sauda yang ada itu digunakan seperti bukhur, seperti minyak wangi bakar, itu terus asapnya disedot pakai hidung untuk membersihkan THT itu, tenggorokan, hidung dan telinga. Nah, di antara gunanya begitu itu. Wallahu a'lam. Ya, terus Qala Abu Isa wa fil babi an Buraidah wa ibn Umar wa Aisyah wa hadha haditsun hasanun sahih. Wa habatus sauda dan habatus sauda ia adalah asyunizu, jintan hitam. Zunis ya, sunis itu salah satu namanya habatus sauda, dalam bahasa yang lain zunis. Maka dulu ada produk habatus sauda dari daerah-daerah Surabaya, mereknya Sunis. Sunis itu memang salah satu namanya habatus sauda itu ya, sunis itu. La ilaha illallah. Sekarang yang kita bahas mengenai
pengobatan dengan susu dan dengan kencingnya unta. Kita belum membahas hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Jadi dalam hadis ini telah terbukti bahwa susu unta dan kencing unta dicampur kemudian diminum itu ngobati penyakit yang diderita oleh suku Urainah. Akhirnya mereka sembuh sehat. Nah, penyakit mereka itu apa? Terutama yang dikatakan adalah penyakit yang kaitan dengan pencernaan. Kaitan dengan pencernaan perut. Pencernaan ya bisa emah, bisa tipes, bisa apa itu asam lambung macam begitu, itu pencernaan sembuh. Berarti susu dan kencingnya unta itu adalah obat untuk kasus pencernaan, dan itu telah terjadi zamannya Nabi. Dan hadis ini di kalangan negeri Arab terupanya Hijaz dan negeri Khalid, yaitu negeri Teluk, sampai sekarang masih dianggap hadis ini diamalkan tidak mangsuh. Berapa? 2 Jumat yang lalu, 3 Jumat yang lalu baru dari Makkah pergi ke, sebagian rombongan pergi ke Hudaybiyah, tempat Nabi itu perjanjian Hudaybiyah. Di sana ada peternakan unta. Di sana harga kencing unta dengan harga susunya masih mahal harga kencingnya. Dan di negeri Saudi ada kapsul-kapsul khusus, di dalamnya adalah kencingnya unta untuk obat kanker, untuk obat macam-macam penyakit. Jadi ternyata dalam kandungan kencing unta dan susunya itu ada hal yang sangat manfaat. Ringkasnya begitu itu. Dan itu dianggap oleh mereka kencingnya juga enggak najis, apalagi susunya memang juga enggak najis menurut mazhab Hambali. Dan hadis ini terus berjalan dan masih terus mereka resmikan pengobatan menggunakan kencing unta dengan menggunakan itu. Bahkan kemarin itu ada cerita-cerita dari orang Arab, ada orang diabetes, sudah nggak ada obatnya, dia 40 hari berturut-turut hanya minum kencing unta dan susu unta, diperiksakan pankreasnya hidup lagi, normal lagi katanya. Nah, menurut mazhab Syafi'i sekarang bagaimana? Selepas hadis ini datang hadis yang terakhir urusan perkencingan. Nabi bersabda, istangzihu minal bauli. Istangzihu, bersihkanlah diri kalian minal bauli, dari kencing. Al baul ini kencingnya manusia, kencingnya hewan, kencingnya unta masuk semua. Jadi Nabi merintahkan umatnya untuk menjauhkan dirinya dari kotorannya kencing. Kok malah diminum itu gimana? Maka hadis ini dianggap separuhnya mangsuh, separuhnya berjalan. Isyrabu min albaniha jalan, wa abwaliha ini mangsuh. Maka yang boleh diminum adalah susunya, tidak boleh diminum kencingnya. Beberapa bulan yang lalu kita beli unta, masih lepas menyusui dia keluar susunya. Masya Allah, susu unta kalau diminum, saya nyoba minum itu memang di perut tuh rasanya dingin, terus tidur tuh jadi nyenyak. Ternyata di antara faedahnya memang menyenyakkan tidur dan memudahkan pembuangan. Alhamdulillah. Maka menurut mazhab Syafi'i hadis ini mangsuh. Yang muktamad begitu, itulah kurang lebih mangsuhnya, tidak semuanya, mangsuh separuh saja. Tapi juga ada pendapat-pendapat dalam mazhab kita kalau orang tadawi, apalagi kaulnya Abu Ishaq Al-Firayi ini, kalau makulul laham kencingnya juga tidak najis. Maka kalau orang yang darurat itu umpama dia berpindah mazhab Hambali atau menggunakan kaul di salah satu tokohnya mazhab Syafi'i, juga ada alternatif. Sekarang ini kencing unta itu laris, dimintai dari kandang kita itu laris. Santri-santri putra atau itu pada ngetren minum kencing sekarang. Ada yang sudah sakit mah 15 tahun, 10 tahun itu pada sembuh. Ada asam lambung. Tapi karena susunya nggak ada, mereka campur dengan susu sapi, campur dengan itu modifikasi susu sapi, karena kalau kencing itu katanya baunya masalah. Susu sapi ada yang susu kambing, akhirnya pada Masya Allah.
yang cerita sembuh itu sudah sekian banyak orang. Kalau di sini nggak kita jual kencingnya gratis. Kalau kamu mau minum kencing silahkan. Jadi maksudnya ini pelajaran ini bisa dipraktekkan gitu loh. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke negeri Arab cari kencing unta, di Terangkil ada unta. Isrobu min albaniha wa abwaliha.